sih merinding banget gua waktu itu anjing. Wah chaos sih banget asli parah sih. Mungkin dari Upin ya. Mungkin ada nih di sekitaran di sekitaran cerita horor lu misalkan. Tapi di luar kampus, tapi masih daerah gitu. Daerah Setiabudi ada nggak cerita-cerita dari kayak di kosan atau di mana gitu? Daerah Setiabudi gitu misalkan lu. Oh itu banyak sebenarnya. Cilimus paling Pak. Si Cilimus. Di lurusan ke ini ya. Cilimus. Mana sih? Lulusan dari Unas. Ya lulusan dari jadi lapang merah. Lapang merah, lapang berdebu. Itu horor sih ada kejadian hilang helm. Helm Honda diambil. Itu horor boy gitu. Helm Honda Gimana mau diambil pulang? Gimana gitu. ini? Helm Honda. Apalagi ada yang itu apa namanya tuh? Hilang Ban, pelek pelek mobil gitu, hilang di situ. Cuman di standar 2, si pelek depan sama ininya nggak ada. Anjing ya lo tuh maling edar. Itu horor boy. Itu horor yang nyata. Itu horor nyata cuy, soalnya emang seserang setan lebih serang manusia cuy, asli. Maksudnya tuh Karena nggak mungkin juga kan setan ngambil pelek gitu kan buat apa gitu kan. Standar 2. Standar 2 ya buat apa gitu. asli, wah parah sih tuh bang. Ya kenapa nggak diambil sekalian sama motor-motornya Ya gitu mungkin kan? takut keburu ketahuan. Oh kalau kan ini mah Pelek bisa dibawa gitu kan gampang. atau dikarusin gitu kan. Helm pelek Motor. lah gitu, kalau ditanyakan ya. Kalau ini kan bawa motor ya Ketahuan. Kentang banget anjing malingnya cuma pelek doang. Agak bisa nih. Tapi pelek mobil juga pernah. Mobil juga pernah. Pelek mobil pernah 2 hilang. Wah kewas sih. Kewas. Tapi paling kalau cerita horor sebenarnya kalau saya sih ngerasainnya lebih apa ya? Di UPI-nya mah nggak terlalu, tapi yang di luar UPI gitu kayak misalkan ya ini masih ada sangkut pautnya sih sama UPI karena waktu itu paling kayak KKN gitu. Kalau KKN itu lebih terasa gangguannya itu. Bisa nari. Bukan, saya KKN di kota sebenarnya. Oh, Cuma ya itu gangguannya itu lebih kerasa daripada di UPI-nya gitu. Mungkin karena penunggu di situ nggak suka sama pendatang UPI itu atau gimana gitu kan, nggak tahu sih juga gitu. Gangguannya kayak gimana tuh pas lu KKN? Ya, jadi nggak apa-apa. Ya udah berarti gini. Kayak itu masih ini apa? Masih konteks berhubungan UPI. dengan kuliah. Ya nggak apa-apa ngomong. Ya udah. Intinya cerita horor. Ya itu horor. Nah kalau di UPI itu waktu itu saya kan kebetulan KKN gitu. KKN. Ini sebelum Desa Penari ya. Saya KKN-nya juga sebelum ada cerita Desa Penari gitu kan. Jadi tidak dilebih-lebihkan. Kebetulan KKN bareng juga sama El Rumi, cuma kita beda tempat. El Rumi waktu itu di mana? Sih. Ciparai gitu. Ciparai. Dia di Ciparai. Saya kebetulan dapet di Cigondewa waktu itu. Kebetulan di kota gitu kan. Saya mikirnya, oh ya alhamdulillah lah ini kan pas cepet-cepet gitu kan waktu itu mencetnya gitu. Dapet di kota. Dan saya pikir ya deket terus ya normal lah, nggak akan sesulit yang kayak di desa gitu kan ada gitu yang KKN sampai di desa, sampai di kabupaten, di terpelosok gitu kan. Udahlah kita waktu itu ada berapa orang, 13 orang gitu, 13 orang dari beda-beda jurusan. Datanglah ke sana. Kita itu alhamdulillahnya di sana itu dikasih 2 gedung gratis, 2 gedung tempat tinggal sama tempat mandi. Jadi gedungnya itu beda. Jadi yang gedung pertama itu buat kita tidur, buat kita masak, buat kita ya beraktivitas ya, proker yang kayak gitu. Nah kalau kita mau mandi atau mau kencing atau mau ya MCK gitu, kita harus nyebrang dulu ke gedung sebelahnya. Nah dan kalau di seminggu awal normal lah, udah mulai masuk ke minggu kedua itu baru mulai ada gangguan-gangguan yang ya sedikit demi sedikit lah mulai menampakkan gitu bahwa di situ itu emang nggak kosong gitu, bahwa dia itu ada penunggunya gitu kan. Jadi waktu itu saya pernah ngalamin 3 kali. Yang pertama itu waktu itu saya kan biasanya ngambil jatah pulang kan itu seminggu sekali gitu kan, buat ngambil baju di rumah gitu kan. Ngambil baju di rumah balik lagi nanti besoknya ke tempat posko lagi. Waktu itu saya pulang. Kebetulan waktu itu yang ngambil pulang saya doang sendiri, yang lain udah pernah ambil gitu. Jadi saya sendiri gitu waktu itu pulang sekitar jam 9:30, 10 gitu.
ke bawah dulu kan, ke bawah dulu ke parkiran. Jadi gedungnya itu tingkat 2. Di bawah itu kayak gudang tapi dari kaca gitu, Boy. Jadi kelihatan dong. Jadi kelihatan dalamnya gitu, banyak kursi, banyak meja gitu. Jadi gedung serbaguna gitu. Jadi gitu. Dan di atas mah normal-normal aja. Pas ke bawah, pas udah naik motor nih kan, kalau motor kan naik berarti otomatis kita ngeliatnya ke sana kan, ke kaca, ke gudang gitu. Nah ke gudang kan, Iya. Ke gudang gitu, ke gudang. Kok itu di pojokan kayak ada kepala orang gitu, kayak lagi lihat gitu, kayak lagi lihat ke saya gitu, kayak lagi lihat ke saya gitu kan. Ya di situ udah mulai nggak enak, dan ya udahlah pulang aja lah. Ada kan kebetulan gudang itu juga nggak pernah dibuka juga gitu. Pas besoknya ke situ lagi pagi-pagi, saya lihat di posisi yang kemarin, saya parkir di posisi yang kemarin, posisi yang sama, sudut yang sama, dan objek itu nggak ada gitu. Yang berbentuk kayak menyerupai kepala sama bahu itu nggak ada gitu. Udah nggak ada. Gitu. Jadi itu yang malam. Siapa? Iya, refleksi kan nggak mungkin juga gitu kan, Ya, malam-malam benar-benar. gitu kan. Dan itu posisi gak ada lampu, cuy. Nggak ada lampu. Posisi nggak ada lampu. Jadi lampunya cuma dari kayak dari seberang itu kebetulan kuburan juga gitu. Kuburan juga, dan ya banyak bambu kuning yang kayak gitu. Jadi lampu itu cuma dari lampu penerangan lampu kuburan, jadi nyemprot sedikit gitu. Jadi remang-remang itu, cuy. Iya, remang-remang gitu lampunya gitu. Jadi kan lampunya kebanyakan dibanyakinnya di atas itu, di tempat kita aktivitas, jadi di bawah dimatiin semua gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin waktu itu mungkin karena saya banyak cetak gitu kan. Ya tingkah gitu. Iya, banyak tingkah. Takilan waktu itu udah kebetulan juga udah maghrib gitu, udah pas adan banget. Mungkin terlalu ketakilan gitu. Lagi nonton juga sama anak-anak kan. Apa ya? Si kepala saya itu belakangnya dijenggut itu apa ya? Dijenggut. Ditarik gitu, rambutnya ditarik ke belakang ini gitu. Dan itu posisi anak-anak kan lagi pada ngumpulnya di pinggir, tapi jadi gue yang paling belakang gitu. Oh. Jadi posisinya kayak duduk bareng gini, tapi gue paling belakang gitu. Oh, berarti nggak melingkar gitu. Nggak melingkar gitu, gue paling belakang. Dipastikan gitu. di belakang Di belakang gue itu nggak ada apa-apa, cuma ada meja buat makan sama buat ngerjain proker gitu. Dan ada yang narik, dan ya kalau narik juga kan pasti kelihatan lah tangannya gitu. Oh iya. Dan ini pas maghrib bener gitu kan, jadi ya udah langsung diem gitu. Jadi soalnya memang bener. Jadi kayak memang cuy. Jadi memang mitosnya hantu tuh keluar tuh memang pada maghrib, pada jam-jam maghrib itu, cuy. Jadi mereka tuh mulai keluar tuh pada maghrib. Makanya pas gua waktu itu boker juga maghrib ya? menjelang maghrib banget gitu, cuy. waktu ngerjain tugasnya juga sesudah maghrib gitu. Nah iya, itu mungkin karena itu transisi mengenai dari siang gitu ke malam gitu. Jadi pas banget emang waktunya dia beraktivitas gitu, cuy. Mungkin masih full energinya. Masih full. Jadi kan dia malam. Jadi itu memang hantu itu memang nokturnal. Nah iya, itu nocturnal. Mulai dari maghrib. Kalau kita mulai dari subuh, kan mulai dari maghrib. Ya, jadi emang kebalikan ya, cuy. Jadi memang makanya suka banyak ada mitos yang katanya jangan keluar maghrib, misalnya dicolong dicolong sama kaleng lewe atau ketemu apa memang banyak banget, cuy. Kayak cerita yang maghrib itu memang angker gitu, cuy. Itu memang kayak real juga sih, kayak cerita real juga sih. Soalnya gue juga pernah ngalamin, Moga juga pernah ngalamin gitu, cuy. Ini udah nggak ada lah, cuy. Jadi gitu. Masing-masing orang pernah ngalamin. Nah iya, gitu. Yang paling chaos ya pasti paling pas KKN sih, kalau di pengalaman hidup saya dan teman-teman juga emang ngelihat apalagi kalau kan rata-rata cewek kalau mandi itu banyak kan ya, nggak mungkin sendiri-sendiri lah, mungkin kan cewek kan pasti saling ngejagain, yang satu jaga di luar, yang satu gitu, cewek kan biasanya gitu kan, kalau cowok mah kan bodo amat gitu kan. Ya kalau cewek banyaknya gitu, terus terus kan kita kan kalau mandi itu kan beda gedung gitu kan. Iyalah, Beda gedung. Nah, gedung yang satunya itu emang lebih terkenal, lebih mustajab gitu kan. lebih chaos lagi. Iya, lebih chaos lagi. Dan anehnya itu ketika kita ngejalanin proker siangnya gitu, kalau ditanya sama warga di situ, poskonya di mana? Poskonya di gedung Indag, nama gedung
masuknya Indak kan, di Indak di gedung Indak. Oh tapi nggak apa-apa di situ, ya nggak apa-apa, kita kan aneh gitu kan. Dan ternyata emang pas terakhir kita mau pulang itu tuh dua gedung itu tuh emang masalahnya makam diratakan. Makam diratakan. Dan yang paling chaos waktu itu yang pernah saya alamin yang kayak Fikri gitu. Waktu itu gue lagi udah Isa habis beres proker 17-an, mandi lah ke sana sendiri kan, mandi sendiri. Jadi WC itu kan ada 3 gitu, WC itu ada 3. Yang pojok ini paling kiri, yang pojok paling kiri itu dikunci, soalnya emang nggak jalan. Oh emang jalan? Emang nggak jalan, emang kering ininya juga si lantainya juga kering gitu kan. Nah gue biasanya mah yang paling kanan, jadi pojok yang satunya. Kalau tempat gue mandi biasanya di situ kan. Dari situ mandilah biasa, mandi normal, tapi biasanya kan kalau cowok ada yang masuk lagi ya biasanya cowok lagi lah, nggak mungkin kan kalau cewek mah. Iyalah. Masuk lagi, ada yang masuk gitu, ada yang masuk, cetrek, masuk mandi biasa. Nah, pikir ya temen gue si Anjas gitu, si dia juga katanya mau mandi sebelumnya dia ngomong emang mau mandi juga katanya. Ya udah gue pikir dia gitu. Ya gue panggil udah beres, nggak nyaut mulu sama gitu kayak yang tadi kata kayak Fikri gitu, nggak nyaut mulu. Pas dilihat Anjas. Enggak. Anjas. Pas dilihat, pas keluar gitu, ternyata suaranya ya itu dari yang pojok yang satunya gitu. Kayak ada suara nge-flash gitu. Oh suara, ya. Suara nge-flash gitu. Padahal itu rusak gitu boy. Dan si teras itu basah. Berarti itu kayak apa, menandakan ada bekas orang gitu? Iya, kayak bekas orang gitu. Padahal itu emang udah literally rusak gitu. Dari pertama juga sama si mamangnya udah dibilang jangan pakai di sini, rusak gitu karena emang. Berarti emang rusak. air mati juga. Air juga emang mati. Kering ya? Kering, totally kering, bener kering gitu. Jadi yang jalan cuma 2 gitu. Di situ lah masuk. Wah udah Gak sih. pakai lama. Wah udah sih. Cabut langsung. Udah sih itu anak masih kewas cuy, kewas. Itu kayaknya udah emang gak betah gitu ya penghuni situ sama kita gitu. Biasanya gitu sih kalau misalkan satu makhluk kayak terganggu tuh dia pasti bakal apa ya, nunjukinnya tuh dengan gangguan kayak iseng-iseng gitu, kayak iseng-iseng misalkan di WC lah itu digangguin atau misalkan colek-colek gitu sana sini. Terus kayak gitu sih kalau udah mulai menunjukkan eksistensi pada ngingetin gitu. gitu. Kita tuh ada. Kalau gue tuh ada gitu anjing gitu, lu jangan sembrono gitu sama gua kayak gitu sih cuy. Bener dong? Iya. Dong. Lu kok kayak gitu sih? Sama nih ada nih, aku juga nih cerita nih di masih daerah kampus gua di Jatinangor. Ini di daerah gua tuh ada namanya Sayang. Yang sayang gitu cuy, yang sayang di gua tuh ada namanya Jalan Sayang. Jalan sayang. Saya kenal kamu. Enggak. Jadi ya pokoknya ada nama Jalan Sayang gitu cuy. Nah, jadi Jalan Sayang itu tuh dari pertigaan itu tuh, dari pertigaan. Jadi kayak ini dari arah keluar depan nih. Lurus kan, nah, kan bakal ketemu sama pertigaan. Nah, kiri itu ya itu tuh namanya Jalan Sayang gitu cuy. Nah, jadi ceritanya tuh dari teman gue gitu cuy. Jadi cerita pokoknya gue lupa. Iya, cuma empat mana dulu, takutnya Di Nangor kan, gue di Nangor. Lu budek apa gimana sih? Takut 4 gitu kan. Ini 4 budek aja apa gimana? Jadi ceritanya tuh teman gue malam-malam, gue lupa jam berapa gitu cuy. Posisinya tuh dia tuh kalau saya sendiri atau nggak tahu sama teman gitu, gue lupa. Nah kebetulan pokoknya kalau lu misalkan ngikutin terus Jalan Sayang, nah nanti lu tuh bakal nemu kuburan gede banget, luas banget tuh kuburannya, mungkin berapa hektar gitu ya, mungkin luas banget tuh kuburannya. Kuburan Cina. Kuburan lokal. Soalnya lebih kos tuh ada ya kuburan lokal sama Cina ya. Lokal tuh umum lah. pribumi bangsat. Ya, pokoknya kuburan lokal gitu cuy. Itu tuh jadi sepanjang kerjaan tuh kita tuh bakal sebelah kiri itu ada kuburan. Nah di tengah-tengah itu ada pohon beringin cuy. Tengah-tengah jalan. Enggak, maksudnya di jalan juga. Ya kan di tengah-tengah mana tadi? Di tengah kuburan itu. Jadi kan jalan. Nah, ini kuburan nih di belah kiri itu. Di sini itu ada pohon beringin gede banget gitu cuy. Nah, seketika temen gua tuh lihat ada yang kayak nongkrong di atas pohon beringin itu cuy, pakai kain putih. Ya kali ada cewek gitu niat banget manjat gitu pohon beringin, kan nggak mungkin gitu cuy, nggak make sense gitu cuy. Nah temen gue kan, aduh ya Allah, jangan pasti panik ya cuy, namanya sendiri gitu kan,
yang malam-malam gitu kan, dia istighfar gitu, dia baca-baca ya pokoknya dia istighfar gitu, astagfirullahaladzim. Yang paling kesel apa, Cik? Itu setan ngedatengin terus ngelelewe cuy, apa ya, ngeledekin kayak astagfirullah, anjing goblok banget, kios banget bangsat. Jadi kita baca doain tuh dia gak mempan cuy, dia malah ngeledekin balik gitu cuy. Itu wah, itu sih paling parah sih cuy. Jadi dia istighfar, dia cuma jadi ikut istighfar coba. Wah anjing, wah sih parah sih cuy. Di situ gue dengar cerita, wah itu merinding banget cuy, asli parah tuh merinding banget gue, kacau anjing. Sekarang setan udah berani cuy. Sebenarnya kayaknya mah setan dari dulu juga udah berani. Sebenarnya kayaknya mah percuma kita istighfar tapi kalau kitanya nggak berani gitu. Iya cuy, jadi gimana ke hatinya juga. Kalau kita istighfar sambil takut gitu, ya sama aja. sama aja. Gitu. jadi kayak dia teh Berpengaruh. istighfar cuma kayak mungkin mikirnya istighfar untuk ya menahan lah mungkin, cuma kan setannya mungkin tahu lah. Kalau dia tuh lemah. Gitu dia langsung datang gitu, dia lewe anjing, wah kayak eos anjing, parah sih temen gue langsung kabur aja gitu mah, gak tahan cuy. Naik motor. Iya. Jadi kan ya kan lagi pelan lah jalan, santuy lah kan, sendiri santuy lah gitu. Satu ngereketin gitu, baca istighfar juga, gimana nggak panik coba cuy. Wah, Luar biasa mah. itu pertama kalinya lihat kuntilanak istighfar, kacau. Sekarang tuh memang, soalnya gue juga sering banget juga dengar kayak beberapa cerita di Jatinangor juga ada setan yang ngikutin bacaan kita gitu cuy. Di kampusnya. Ya mungkin di daerah Jatinangor ya, mungkin gua nggak tahu ya, mungkin hantu-hantu sana juga udah pada berani kali, udah pada gimana, udah pada nantang lah atau gimana gitu. Kayak udah aja gitu santuy gitu ngelawan, edan parah. Edan mungkin nih Adam dan kita kan diam aja nih. Coba dong Adam, Di luar itulah. mungkin Wah, lu gitu. mungkin lu juga ada cerita lain gitu cuy, di cerita lain gitu mungkin lu ada. Buat kerja. Juga ada. Ya bebas lah, ini mau di mana aja, yang penting masih ruang lingkupnya horor gitu. Waktu itu sih pernah hari apa ya? Kamis kalau nggak salah. Itu Di mana ini? kantor. Kantor. Itu ada kebagian lembur karena ada kerjaan yang belum beres yang harus diberesin cepet-cepet gitu. Kebetulan cuman saya doang gitu yang lemburnya kan. Terus Karena berarti leha-leha kerjanya. Makanya dikasih nggak ya karena ada kerjaan yang mendadak gitu, jadi harus diberesin. Terus di kantor posisi cuman saya sama satpam pun di depan ruangan gitu, nggak di itu banget. Terus kedengeran kalau nggak salah dari luar, kan itu udah nggak ada orang banget kan, soalnya kan udah pada pulang. Terus kayak di luar ada yang manggil gitu, nama-nama gua Adam. Gua langsung kan keluar ruangan untuk ngeliat siapa yang manggil. Sebenarnya satpam, Pak ada yang manggil saya, nggak ada. Papa pulang. Papa, Ya, di situ lah. pulang. Jadi gue takut biasa aja. Dan pas Beneran lembur ini, gitu, ini apa beneran. namanya tuh? Sambil dengerin musik. Hah? Sambil dengerin musik gitu. Iya sedikit sih, namanya kan lagi sendiri lah. Terus Mungkin pas lu cek siapa ya? nggak ada. Gue tanya satpam nggak ada yang manggil. Ya mungkin keganggu karena maksudnya Ya pulang mungkin Itu posisi ngingetin gitu kan. Itu posisi lu jam berapa cuy? jam 7:30 lah. Di pagi, baik pagi. Ya itu kan tapi udah keluar mereka. Boy. Tapi memang sih katanya setan tuh dia nggak kenal waktu cuy. Sebenarnya nggak kenapa. Soalnya yang gua tahu tuh jam-jam mereka, Even siang pun bisa sebenarnya. ya juga sih. Gimana situasinya? Tapi kan yang penting gimana ya? Ya siang juga bisa sih, cuma siang juga kan di tempat tertentu gitu coy. Nggak mungkin lah atau di sini ada setan kan, nggak mungkin gitu. Ya kali gitu siang bolong gini ada setan. Tapi kalau yang di video-video kayak di gedung tua atau misalkan di rumah sakit tua itu suka ada sih cuy. Iya. Itu sih ya gue percaya sih gitu. Itu pun di dalamnya bukan di luarnya. Gitu cuy, karena kan mereka namanya juga rumahnya di sana gitu cuy, gitu. Tapi El Rumi gimana untuk Ciparai sendiri KKN? gimana nih, Elrumi tadi diam aja deh. Elrumi diam baik, Elrumi. Oh, ada satu cerita. Waktu
gitu di Ciparai mungkin. Itu kan harusnya biasanya lebih horor gitu. Yang saya aja yang di kota. Soalnya itu kan Gitu, daerah gitu. leweng. Dari kampung pasti lebih kayak lebih horor pasti. Yang kota aja udah gini gitu. Apalagi yang leweng. Nah, Kan kalau di Ciparai itu ya kalau panas banget gitu, maksudnya kalau dingin banget gitu. Kayak- suhunya gitu. Ya, suhunya banget pokoknya. Apalagi kalau jam 12 panas banget gitu maksudnya. Jam 12 Kalau- malam. Siang. Oh, siang. Kalau di Ciparai itu kalau mau ke subuh nih, Hmm. di sini dingin bangetnya tuh pas mau ke subuh gitu. Suatu cerita nih. Bukan saya sih yang ngalamin, tapi teman adalah wakil ketua, bisa dibilang wakil ketua di KKN. Ketua di KKN. Dia tuh kebangun jam berapa ya dia cerita? Sekitar jam 4 mau mau subuh lah. Subuh berarti. 4 gitu. Bangun, biasalah ini apa namanya, setor kan. Iya, boker. Ya, itu panggilan alam. Ntar pagi. Ya, jam kayaknya 4:30 deh. Pas Subuh. subuh. Jadi kan kair lah. Setor. Di situ kita semua kan 11 orang kan. 11 orang, 6 perempuan. 7 Biasanya cewek lebih banyak. 7 perempuan, 4 laki-laki itu maksud saya. Jadi pada tidur. Jadi posisinya tuh tidurnya tuh kalau cowok emang sebenarnya udah disediain kamar nih buat cowok ini, buat cewek ini. Tapi kita cowok-cowok tuh memilih di teras. Jadi Jagain gitu. ngalah ya. kita sebenarnya ada kamar juga cukup sebenarnya buat cewek-cowok. Cuman kita keluar aja pengen di teras aja. Jadi biar adem. si kamar 2 itu teh Buat cewek. 1 cowok, jadi dua-duanya buat cewek gitu. Di luar 3 orang itu teh. Ada yang ke kamar 2. Masuk ke kamar 2. Udah, berarti kan dia otomatis dia bangun di teras. Nah, di teras itu kan ya deket lah mau ke dapur. Iya. Dekat di dapur. Dan di dapur juga di pinggir dapur itu WC-nya itu terletak di dekat dapur di pinggirnya. Nah, itu. Udah dia tuh udah store, udah Boker lah gitu. ya, wudu gitu kan sekalian sholat ya. Sekitar jam 5 di situ lampunya masih gelap. Lampu rumah. Lampu rumah kan tidur biasanya kan dimatiin. Si gelap. Nah, kebetulan dia tuh langsung mau sholat. Nah, si sholatnya tuh di musola. Musolanya tuh deket teras yang kira tidur. Jadi cuman ke apa namanya nih? Keluar dari WC, dapur terus ke teras, dari teras ke musola. Nah, deket lah pokoknya gitu. Pas udah dia tuh udah siap-siap, udah pakai sarung, pakai kopiah gitu. Pas mau sholat, pas mau Allah Akbar, dia langsung astagfirullahaladzim. Kenapa? Sholatnya dia astagfirullahaladzim. Kita dibangunin semua ya kan? Kan kita juga panik semua sebenarnya. Saya juga udah ngedenger dia teh kayak ya kan kalau kayak gitu kan pasti air dinyalain lah. Jadi kita juga udah kebangun tapi masih diam dulu lah gitu. Gak langsung berdiri, gak langsung ini tapi masih tiduran dulu lah. Oh iya. Kumpulin nyawa. Ngumpulin nyawa gitu. Jadi sambil nunggu dia juga ya kita ngumpulin nyawa gitu lah, cowok-cowok yang lain gitu. Astagfirullahaladzim. Ya kita panik kan semua ya. Kita panik semua berdiri. Ya kita teh kalau manggil ya biasa kalau sudah mah mang gitu kan. Oh, Mang. Mang gitu. Ada apa mang gitu. Cuma kesini lah. Kalau enggak kadi gak. Kalau ini malah lihat kesini. Kita semua panik. Ada segitiga bermuda. Hah? Segitiga bermuda di depan sejadah. What the fuck? Segitiga bermuda. Konspirasi ini? Triangle yang suka dipakai cewek. Cangcut? Bangsat. Kok tumpang aja. Ada tumpang di sejadah. Pas mau ini banget, pas mau Allah, dia ngeliat banget warna merah. Itu yang siapa?
kayaknya ya, yang penghuni cewek-cewek. Ah, anjing, gua kira ada apa bangsat, anjing. Itu horor banget kan. Cangcut. Kepala ke dahi ke ini kan gimana? Kalau bekas gimana kan bau gitu kan. Ya, Tahu di mana? Iya, nah, ya kan kalau kita Ini tahu baunya dari mana? itu kan ya kita ngeliat dari cowok aja kayak gimana gitu. Iya, kan cowok kan karena tidak menjaga gitu kan. Nah, kalau bisa cewek aja gimana? kan? Kalau cewek gimana, Men? sekarang ini pertanyaannya, itu sangcut bentuknya apa? Pokoknya Yang buat bikinnya. pokoknya dia yang melihat, dia cuma ngedeskripsiin kalau itu warna merah. Bermuda triangle. Nah, ya udah itu ya langsung Terus diambil gitu, terus nggak diambil dong masa. Dia ke kamar. Ke kamar cewek. Itu ada apa? Itu yang siapa? Heeh. yang aku, kamu ngambil ya, gue. Ada yang aku. Ada dong. Wah, bangsat Gak ada emang. akhlak itu aku. Gak ada akhlak ya. Pernah saya ceritain. Tulas cangcut emang udah nggak ada nggak ada akhlak, emang udah kayak Teman-teman sisi. El Rumi gak ada akhlak ya dengan cewek. Saya kan nggak nyuruh orang. Iya. Aduh. Bisa sampai ke situ gitu. Aduh, gimana? Kita tidak menduga gitu. Betul sekali. Oke, sebenarnya cuaca semakin mendukung ya cuy. Udah hujan-hujan gitu kan. Udah horor, ini bakal semakin mendukung ya cuy. Karena dari kita tuh bakal masih banyak banget ya. Banyak banget kayaknya ceritanya horor ya yang bakal diceritain. Cuma kayaknya waktu udah sejam lebih ya cuy. Udah sejam lebih nih cuy. Tapi sama apa? Ada 2 part, nah mungkin ini video bakal gue bagi jadi 2 part. Emang ya namanya berarti ya bisa lama-lama. Jadi cerita yang lainnya mungkin ya bisa nanti di skip ya di video berikutnya. Hah? Ini yang sorry ya nih kejadian nih. Jadi kayaknya sebenarnya bakal banyak noise. Nah buat itu aja ya video horor ini. Kita proses kita kali ini ya. Jangan lupa ya pokoknya like, komen, share dan subscribe channel gua. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya. Terus semua ya dengan baik. Bantu. Ya pokoknya gitu aja ya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya kalau semua nggak ketinggalan di video gua. Oh ya, don't worry, they are always there. Saya Muga Fikri and satu ingat, don't worry, they are always there. Terakhir nama gua Fikri. Ya, selamat malam.